Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sahara, saya dari kelas 12 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang diberikan oleh Pak Andri tentang konsep umum produksi massal. Yang pertama, kita langsung masuk ke pengertian produksi massal. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan memenuhi kebutuhan. Sedangkan massal berarti dalam jumlah banyak atau melibatkan banyak orang. Sehingga produksi massal sendiri adalah aktivitas memproduksi atau membuat barang tertentu yang sudah ditentukan standar spesifikasinya dalam jumlah banyak melalui serangkaian operasi yang dilakukan terus-menerus dan berurutan dengan produk sebelumnya. Kemudian mengenal produksi massal. Produksi massal diluncurkan pertama kali pada tahun 1926, tepatnya oleh sebuah perusahaan mobil ternama yang bernama Ford Motor Company lewat artikel yang ditulis pada Encyclopedia Britannica. Mulai saat itu, sistem produksi semacam ini mulai dikenal oleh banyak perusahaan. Di awal kemunculannya, sistem produksi massal hanya diterapkan pada produksi barang tertentu saja seperti untuk makanan, bahan bakar, dan bahan kimia. Tetapi saat ini sistem ini sudah digunakan untuk produk jenis manufaktur serta bidang-bidang kerajinan. Produksi massal merupakan aspek yang dapat menjangkau berbagai macam area ilmu. Aspek-aspek dalam produksi massal seperti ini, produksi dan standarisasi ukuran telah lama ada bahkan sebelum era revolusi industri. Namun dengan adanya revolusi industri yang menandai terciptanya mesin-mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia telah membuka jalan bagi manusia dalam melangsungkan produksi massal dalam waktu singkat. Oke, lanjut. Karakteristik produksi massal. Produksi massal digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama, standarisasi urutan produk dan proses. Yang kedua, dedicate mesin tujuan khusus yang memiliki kapasitas produksi yang lebih tinggi dan tingkat output. Yang ketiga, besar volume produk. Yang keempat, ada sorter waktu siklus produk. Yang kelima, lebih rendah dalam persediaan proses. Yang keenam, seimbang sempurna lini produk. Yang ketujuh, aliran mineral, komponen, dan suku cadang yang terus-menerus dan tanpa pelacakan kembali. Yang kedelapan, ada perencanaan produksi dan kontrol mudah. Oke, lanjut ke ciri-ciri. Ciri-ciri produk massal, yang pertama itu ada produk yang dihasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua, biaya per unit rendah. Yang ketiga, bertujuan menguasai pasar. Yang keempat, dijual di pasar bebas. Yang kelima, hampir tidak ada variasi produk. Dan yang keenam, harus ada stok untuk memenuhi kebutuhan saat masa tunggu. Oke, lanjut ke keuntungan produksi massal. Yang pertama itu akuransi produk, tingginya tingkat produksi dengan berkurangnya waktu siklus. Yang kedua, tingkat produksi cepat, tingginya utilisasi kapasitas karena keseimbangan lintasan. Yang ketiga, ada efektivitas produksi, kurangnya tenaga kerja terampil atau spesialisasi yang diperlukan untuk membuat produk tidak akan terlalu terdampak negatif. Yang keempat, ada rendahnya proses inventarisasi. Yang kelima, ada efisien secara ekonomis manufaktur, biaya per unit rendah. Oke, lanjut ke kekurangan produksi massal. Kekurangan produksi massal yang pertama itu kurangnya beragamnya variasi produk. Yang kedua, pengurangan tenaga kerja. Yang ketiga, biaya mesin mahal, sulit merestrukturisasi produksi. Yang keempat, tidak ada jaminan produksi akan laris di pasaran. Nah, untuk penjelasannya itu udah ada di sebelahnya atau di bawahnya dari masing-masing nomor. Seperti kurangnya beragamnya variasi produk itu tidak fleksibel terhadap permintaan konsumen karena sistem produksi ini menurut definisi berfokus pada pencipta satu produk dalam jumlah banyak, sulit untuk menyesuaikan dengan permintaan pelanggan yang selalu berubah. Nah, penjelasannya udah dibawa tentang kekurangan produksi massal. Lanjut ke
Lanjut ke sifat produksi massal. Yang pertama itu sifatnya produk yang dihasilkan jumlah besar. Yang kedua, sistem produksi disesuaikan pada urutan. Yang ketiga, tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Yang keempat, ketersediaan bahan produk lebih sedikit. Yang kelima, bahan-bahan dipindah menggunakan mesin. Dan yang keenam itu mesin pembuat produk bersifat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada lebih dan kurangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.